Terima kasih, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada acara pers conference PB ini mengenai HMPV. Ya, saya Erlina Burhan dari Rumah Sakit Persahabatan FKUI dan juga anggota bidang penanggulangan penyakit menular PBID. Ya, eh, banyak mungkin yang sebetulnya sudah tahu karena saya juga sudah tulis di X ya dan juga di IG saya. Mudah-mudahan banyak yang sudah membaca tentang apa itu HMPV. HMPV itu adalah virus. Ini singkatan dari Human Metapneumovirus yang merupakan satu penyebab virus penyebab penyakit saluran pernafasan yang sifatnya akut. Akut artinya bisa tiba-tiba dan termasuk dalam golongan family Pneumoviridae. Sebetulnya yang dikatakan oleh eh, Dr. Adit itu ya bahwa HMPV ini bukan penyakit yang baru. Sudah mulai dilaporkan di Belanda tahun 2001. Nah, jadi sebelum tahun 2000-an itu waktu itu banyak sekali orang yang batuk pilek akhirnya eh, ada seorang saintis dari Belanda bersama teman-temannya yaitu Van der Rohegen memeriksa eh, spesimen-spesimen yang ada di laboratorium. Akhirnya mereka menemukan virus baru namanya diberi nama HMPV dan itu tahun 2021. Nah, karena sudah ada sejak tahun 2021, mestinya sih sudah banyak negara dan mungkin di Indonesia juga sudah ada. Masalahnya kenapa tidak pernah ada laporannya? Ya sederhana saja nggak diperiksa. Kenapa nggak diperiksa? Karena memang eh, penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh virus human metapneumovirus ini gejalanya mirip dengan flu dan ringan-ringan saja. Jadi karena bukan sesuatu yang berbeda dan khas, akhirnya tidak ada surveillance dan untuk memeriksa jenis virus ini. Nah, virus ini masa inkubasinya rata-rata antara 3 sampai 6 hari. Jadi begitu Anda eh, terinfeksi atau menghirup virus ini, maka butuh waktu 3 sampai 6 hari eh, atau waktu inkubasi sebelum menimbulkan gejala. Dan biasanya rata-rata gejalanya ada kira-kira 5 hari ya. Kalaupun itu kemudian lebih lama itu tergantung dari tingkat keparahan. Tidak semua orang bisa menjadi parah. Hmm. Ya, dan kita tahu virus ini sangat mudah menular karena menyebar melalui percikan droplet dari orang yang sudah terinfeksi pada saat orang tersebut batuk atau bersin dan ada orang sehat di sekitarnya yang menghirup percikan droplet yang mengandung virus ini sehingga kemudian masuk ke dalam saluran nafas. eh, Bila mana sistem imunnya baik, maka bisa jadi virusnya akan dimusnahkan oleh sistem imun. Tapi kalau sistem imun yang sedang kurang baik, biasanya atau memang kondisi orangnya yang sistem imunnya belum berkembang, seperti bayi atau anak-anak di bawah 5 tahun, atau orang tua di atas 65 tahun yang sistem imunnya memang kemudian terjadi penurunan, atau ada penyakit-penyakit tertentu, maka yang seharusnya virus ini bisa dimatikan atau dimusnahkan, tapi akan berkembang biak dan setelah 3-6 hari kemudian akan menimbulkan gejala. Nah, ini ada data di ini yang bikin kemudian waktu itu kita agak sedikit mulai eh, ter apa teringatkan atau mulai memasang perhatian pada saat ada laporan di Cina di akhir tahun ya Desember waktu itu dinyatakan terdapat sedikit peningkatan dari 1% menjadi 5,4% orang yang bergejala batuk pilek tapi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium maka ini adalah disebabkan oleh virus human metapneumovirus. Ya, jadi dan gejalanya dikatakan ringan saja, sehingga cukup dirawat jalan saja. Nah, kita kan belajar dari COVID dulu juga
tahun akhir tahun ya Desember mulai ada di Cina dan akhirnya kita jadi agak bangun sedikit. Oh, ada apa ini ya? Tapi kemudian kita menjadi tahu bahwa virusnya HMPV yang merupakan virus yang sudah lama sebetulnya ditemukan tadi ya 2001 24 tahun yang lalu kira-kira. Jadi bukan baru lagi dan mestinya sih virus ini sudah beredar ke banyak negara termasuk Indonesia. Tapi karena itu tadi ringan-ringan saja, tidak menimbulkan eh, apa namanya gejala yang berat sehingga tidak dilakukan pemeriksaan maupun surveillance yang bisa mendeteksi eh, kejadian dari virus ini. Ya, bukan saja di Cina, sebetulnya sekitar akhir tahun di Amerika juga demikian terjadi sedikit peningkatan. Kalau Anda lihat nih di em, slide ini itu yang apa yang nih warna hitam ini ya, yang segitiga ini adalah nih. Cuman di akhir tahun nih yang dilingkari akhir tahun meningkat sedikit saja ya. Nah, mungkin juga ada berhubungan dengan bahwa penyebaran ini lebih banyak pada musim dingin ya, musim semi atau musim dingin. Ya, jadi mungkin kita akan berpikir, oh berarti Indonesia nggak mungkin nih ada virus ini, virus HMPV. Yang enggak juga, ternyata kan kemudian kemarin Kementerian Kesehatan sudah merilis bahwa ditemukan kasus-kasusnya pada anak ya, tapi tidak menjadi terlalu heboh karena memang ringan-ringan saja seperti batuk dan pilek. Dan bahkan saya tidak tulis di slide, 2 hari yang lalu ada teman dokter paru yang konsul, ada pasiennya orang dewasa, demam, batuk, pilek. Tadinya diperkirakan ini demam dan juga pneumonia karena bakteri, dikasih antibiotik tidak terjadi perbaikan sampai 5 hari demam terus dan bahkan kemudian ada wheezing. Wheezing itu ada mengi ya, bunyi nafasnya ngik ngik begitu. Lalu saya sarankan kepada teman sejawat untuk memeriksakan HMPV, H1N1 dan COVID-19. Ternyata H1N1-nya negatif, COVID-19-nya negatif, yang positif adalah HMPV. Jadi ya kalau diperiksa kemungkinan yang dewasa juga ada di Indonesia. Nah, gejala tadi saya ingatkan kembali ya, gejala demam, tapi nggak selalu demam, kadang-kadang hanya pilek saja, dan batuknya umumnya batuk kering hanya sebagian kecil yang berdahak, dan sebagaimana gejala flu lainnya ada nyeri otot, ada sakit kepala, dan kemudian kelelahan, malas makan, dan itu tadi ada kadang-kadang mengi atau penyempitan saluran nafas ya. Dan gejala dari penyakit HMPV ini itu ada gejalanya bisa memberat kalau memang pasiennya sudah punya asma sebelumnya sehingga terjadilah serangan asma sehingga jadi wheezing ya, ada mengi, sesak dan bisa juga kemudian eh, virusnya memperbanyak diri melebar dan merusak jaringan paru sehingga menimbulkan pneumonia. Dan pada bayi biasanya timbul bronkiolitis. Bronkiolitis itu adalah inflamasi di saluran nafas yang kecil ya, yang small airway biasanya di bagian bawah. Ya, ya, kita kembali lagi ke kelompok yang berisiko. Jadi kelompok yang berisiko secara umum adalah anak kecil, lansia, atau individu dengan sistem imun yang agak rendah ya. Ini dari CDC mereka karena punya surveillance yang cukup baik ya, mereka kemudian menyimpulkan biasanya ditemukan pada anak-anak di bawah 14 tahun, pada lansia di atas 65 tahun. Lalu individu dengan penyakit kronik, siapa itu terutama penyakit kronik asma, PPOK atau diabetes. Dan juga orang yang memang sistem imunnya memang lemah seperti pasien HIV, AIDS atau penerima kemoterapi. Nah, jadi jelas ya kalau misalnya orang yang dewasa muda sehat-sehat saja kemungkinan sih sistem imunnya bisa mengatasi sehingga tidak menjadi sakit, tidak ada gejala. Nah, jadi yang perlu kehati-hatian harusnya kelompok yang ini nih, yang orang penyakit kronis, asma, PPOK, diabetes, orang yang imunnya lemah, atau lansia, karena biasanya kalau kelompok ini yang terjangkit dan menjadi berat akan ada komplikasi ya. Ya, komplikasi yaitu tadi ada pneumonia atau penyempitan saluran pernafasan sehingga nafasnya berbunyi. Nah, itu kalau dari gejala, tapi kita juga tentu ingin tahu apa sih yang perlu diperiksa. Nah, biasanya yang diperiksa adalah
untuk mendeteksinya tentu pemeriksaan DNA dari virusnya ya, yaitu pemeriksaan materi genetik dari virus dari usap nasofaring, jadi kayak swab tenggorok juga ya. Dan ini memakai arti real time PCR, jadi swab tenggorok atau hidung ya. Bisa juga dikultur tapi ini eh, jarang sekali dilakukan karena susah ya. Lalu kalau memang sudah terjadi sesak nafas atau mungkin menimbulkan pneumonia, kita bisa melakukan foto ronsen atau CT scan. Kemungkinan penampakannya adalah ada infiltrat atau parunya eh, lebih banyak eh, terjadi penumpukan udara di situ atau juga gambaran berkabut yang tidak merata. Nih kalau kita lihat nih di foto torak, tapi saya eh, lewatkan saja ya karena ini kan bukan medis yang hadir. Ya, tentu teman-teman dari media ingin tanya lah kalau sudah terdiagnosis atau diperkirakan ini eh, human metapneumovirus, ya apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah istirahat, ya. Kalau perlu bed rest, lalu terapinya biasanya sifatnya suportif, yaitu kalau ada demam diberi peredam demam, mungkin paracetamol ya. Kemudian obat batuk atau obat pileknya. Kalau memang sesak butuh oksigen, nah ini perlu pemberian oksigen. Dan sayangnya karena eh, penyakit ini tidak berat, ringan-ringan saja, dan juga tidak ada outbreak yang eh, mengkhawatirkan, maka sampai saat ini belum ada eh, masyarakat ilmiah atau farmasi ya yang membuat obat antivirusnya. Ya, jadi tidak ada obat antivirus khusus. Tetapi pernah dipakai kalau gejalanya berat maka bisa diberikan obat antivirus namanya ribavirin. Ini biasa juga dipakai untuk kelainan-kelainan infeksi saluran nafas lainnya ya, ribavirin ini. Dan kalau ditanyakan tentang pencegahan vaksin, kita belum ada. Belum sehingga saat ini belum ada vaksin untuk HMPV ini yang bisa mencegah infeksi. Nah, bagaimana sikap PBID? Tentu saja kita harus bersikap menanggapi temuan peningkatan kasus HMPV di Cina ini pada Desember 2024 dan ID sebagaimana Kementerian Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu panik namun tetap menambah kewaspadaan tentang penularan, terutama ya penularan HMPV ini. Dan sekali lagi ingin menyampaikan bahwa HMPV ini adalah virus yang lama, yang sudah lama sejak tahun 2001, ya jadi sudah 24 tahun yang lalu, sehingga sebagian masyarakat mungkin sudah pernah terinfeksi dan mungkin mungkin memiliki imunitas terhadap infeksi ini. Dan walaupun begitu, HMPV ini mudah menular karena ditularkan melalui droplet ya, percikan dari saluran pernafasan ya, dan gejalanya mirip flu. Dan mayoritas ini biasanya dapat sembuh sendiri. Jadi kita memang tahu bahwa penyakit di saluran nafas yang disebabkan oleh virus itu umumnya adalah self-limiting disease. Jadi tidak eh, hanya butuh pengobatan suportif ya, tidak memerlukan antivirus kecuali tadi pada kasus-kasus yang berat. Ya, yang perlu kita waspadai ya pertama jadi jangan panik ya, tapi kita perlu waspada terutama pada kelompok berisiko. Siapa tadi kelompok berisiko? Mungkin masih ingat anak-anak, lansia dan orang dengan komorbid kronik dan memang punya imunitas yang rendah. Jadi PBID merekomendasikan kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat ya, lalu hindari kontak erat dengan pasien yang atau orang-orang yang bergejala flu, lalu membersihkan benda-benda yang terkontaminasi. Lalu bagi orang yang bergejala kita minta juga kita imbau untuk memakai masker supaya tidak menularkan kepada orang lain. Dan kalau Anda termasuk kelompok yang berisiko tinggi dan Anda harus berada di keramaian karena bekerja atau karena memang harus eh, bepergian, maka sebaiknya menggunakan masker ya, terutama pada saat berada di kerumunan. Dan sekali lagi lakukanlah pola hidup sehat ya, yaitu cuci tangan pakai sabun, tutup mulut, hidung dengan siku yang dilipat atau dengan tisu atau dengan masker. Ini kita sudah terbiasa pada saat COVID. Hindari juga menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata menjadi pintu masuk virus dan bersihkan.
benda atau permukaan atau alat-alat yang sering digunakan seperti meja, ya, pegangan pintu, keyboard komputer dan lain-lain. Dan ini saya yakin kita sudah terbiasa dulu pada saat COVID, jadi bukan juga sesuatu yang baru, ya. Dan rekomendasi kami untuk anggota ID dan tenaga kesehatan adalah untuk mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait PHBS ini dapat dilakukan saat praktek, ya, pada praktek sore hari ataupun pagi hari, atau sedang ada kegiatan bakti sosial, ajarkanlah tentang PHBS, atau kalau ada talk show atau seminar, atau juga yang paling mudah adalah melakukan edukasi melalui media massa atau media sosial. Saya tahu banyak nakes sekarang dan juga dokter-dokter dan nakes itu sangat aktif di media sosial. Nah, tolong juga di media sosialnya memberikan edukasi terhadap eh, HMPV ini. Kepada pemerintah, PB ini em, eh, menghimbau untuk memperkuat surveillance epidemiologi, mungkin ya, terutama kalau ditemukan eh, di bandara internasional ada penumpang yang datang dari luar, ya, apalagi dari Cina, Amerika, Jepang dan lain-lain, itu kalau mereka memang batuk pilek mungkin sebaiknya diperiksa, ya. Dan juga minimal kalau memang agak mahal, ya, memang mahal sih eh, pemeriksaan untuk deteksi virus ini, at least kita sampaikan pada orang-orang yang datang itu atau di bandara untuk penerapan protokol kesehatan yang efektif. Dan juga pemerintah eh, dihimbau juga untuk melibatkan komunitas untuk edukasi dan sosialisasi. Ya, jadi apakah perlu kita khawatir? Sejauh ini sih eh, waspada saja, tidak perlu khawatir dan juga apalagi panik, ya. Karena sebagian besar kasus influenza dan HMPV ini bersifat ringan atau sedang hanya bila mana gejalanya jadi berat, ya, dan juga kalau terjadi koinfeksi virus lainnya. Jadi sudahlah ada HMPV, ada COVID juga atau ada H1N1. Nah, ini gitu perlu kita khawatir, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Eh, dan saya kembalikan kepada moderator Elizabeth, ya, silakan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.